Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buahnya hari ini hendak mengolah atau mau bikin pasta kacang merah buat isian daifuku mochi. Nah, jadi langsung aja, ini ada 250 gram atau 1/4 kilo kacang merah. Aku beli, aku cuci, ini udah dicuci. Langsung aku rendam dulu semalaman ya, tunggu sampai besok. Oke, masaknya baru besok dan ini udah 1 hari. Udah direndam. Nih kalian bisa lihat ya, jadi ukurannya itu mengembang gitu, jadi 1/4 aja udah jadi kayak setengah baskom ini ya, setengah mangkok kaca ini maksudnya. Dan ini tuh emang harus direndam karena kan kalau dia nggak direndam nggak tahu kapan matangnya kalau dimasak. Nah ini ukurannya ya beda banget ya, kayak lebih dari 2 kali lipatnya sih kalau menurut aku. Nih ukurannya membesar, mengembang seperti itu. Oke, langsung aja. Nah ini aku sediain air setengah liter, terus aku rebus dulu. Nah untuk rebusan air pertama ini tuh nggak cuma sampai mendidih gitu. Kalau sudah langsung dibuang, terus nanti kita langsung rebus lagi dengan 1,5 liter air. Tapi boleh teman-teman pakai 1 liter dulu, terus baru tambahin sedikit-sedikit, jangan sampai mengering, pokoknya nanti gosong. Atau misalnya mau langsung 1,5 liter juga boleh, atau misalnya 1 liter lebih baru sisanya boleh juga ya, terserah teman-teman sih sebenarnya kalau menurut aku ya. Yaudah, ini langsung aja kita rebus. Nah ngerebusnya ini rebusan pertama dulu ya, dan ini cuma nunggu sampai mendidih. Nah ini aku persingkat aja, ini udah selesai, udah mendidih. Kalau udah mendidih ya udah lanjut kita buang dulu airnya. Habis itu kita sediain lagi air. Ini aku pakai 1 liter air dulu. Nanti baru setelah itu ditambahkan sisanya, jadi totalnya 1,5 liter air. Nah untuk resepnya ini aku recook dari resepnya Chef Luvita. Teman-teman juga bisa cek langsung di videonya. Itu bahannya mudah sih dan gak susah juga, dan alhamdulillah ini percobaan pertama pun aku berhasil buatnya dengan sangat-sangat mudah ya. Alhamdulillah sih. Jadi percobaan pertama berhasil, berarti emang ini ya benar-benar mudah, bisa diikutin, insya Allah nggak susah. Oke, karena udah mendidih jadi langsung aja ya. Ini aku ambil dulu kacang merahnya, terus airnya ini aku ganti dengan 1 liter air. Jadi ini nanti bakalan direbus sekitar 45 sampai 1 jam. Nanti jangan lupa dicek udah teksturnya udah agak empuk apa gimana. Kalau udah agak empuk baru kita nanti angkat dulu. Tapi ini direbusnya tuh nggak sampai airnya benar-benar kering, jadi aku masih sisain airnya secukupnya untuk nanti aku blender. Jadi nanti aku blender untuk bantu menghaluskan. Nah untuk isian kacang merah, pasta kacang merah itu sebenarnya bisa buat isian cemilan yang lainnya ya. Ini aku kemarin juga kreasikan beberapa. Jadi kemarin tuh mau bikin daifuku mochi, terus juga karena sisanya banyak jadi masih bisa dikreasin buat bikin yang lain. Jadi teman-teman mungkin bisa buat isian roti, atau mungkin bapau, atau mungkin isian cemilan-cemilan kreasi yang lainnya gitu. Karena 1/4 ini tuh ternyata jadinya banyak sekali. Nah jadinya nanti jadi 1 toples gitu ya. Oke, ini udah aku ganti airnya, terus aku masukin dan aku tunggu sampai agak mendidih. Bukan cuma mendidih ya, tapi juga sampai benar-benar kurang lebih 45 sampai 1 jam. Tapi kalau kalian rasa 50 menit itu udah empuk, ya udah kalian bisa matikan apinya. Tapi air rebusan itu emang tidak sampai kering banget dihabiskan ya. Jadi emang disisain nanti buat di blender. Jadi seperti itu. Nah ini kalau udah aku cek udah agak empuk ya, ini udah aku matikan. Ini aku nunggu bentar sih, tapi masih panas. Setelah aku tunggu sebentar terus masih panas kayak gini, ini langsung aku blender sama air rebusan yang panas-panas ini. Ya udah deh, mungkin kalau orang zaman dulu ya bikinnya kan manual ya, karena ini udah ada blender ya udah nih aku pakai blender. Tapi mungkin kalau teman-teman
nggak ada blender ya teman-teman bisa si manual, cuma emang agak lumayan tenaganya dan waktunya. Ini aku blender sambil aku aduk-aduk karena ada agak-agak sendet ya. Mungkin nih yang mau pakai chopper juga bisa kok sebenarnya, terserah teman-teman, yang selama itu bisa membantu kenapa tidak ya. Ini aku blender, kalau sudah selesai aku blender, ini aku masukin lagi ke pannya, atau ke panci atau ke tempat tadi ngerebus juga buat kita masak lagi. Nah ini tiba-tiba nggak bisa dicopot ya ini. Ya udah deh, terpaksa aku ngakalin dengan ini ya. Aku udah ngelap juga, mungkin licin atau apa, tapi beneran itu keras banget, nggak bisa dicopot ya. Ya udah deh, akhirnya ini nanti minta tolong mas aja, minta tolong mas untuk bantu ngelepasin. Nah seperti ini. Lah udah mau kelar baru bisa kecopot ya. Ya udah deh, syukur alhamdulillah. Ya udah nih, lanjutlah kita ke proses berikutnya ya. Oke, kalau sudah, ya udah deh, langsung tambahkan daun pandan, kemudian jangan lupa tambahkan gula dan juga minyak ya. Nah, kalau sudah ini, oh ya sama garam, jangan lupa garam secukupnya lah. Terus ini diaduk-aduk dulu, tapi jangan dinyalain dulu kompornya. Nah ini kan masih agak-agak encer gitu ya, kayak pasta encer gitu. Nah ini nggak apa-apa kalau udah kalian campurin semua bahan. Terus nih lanjut aja teman-teman, jangan lupa kalian aduk rata dulu. Kalau sudah diaduk rata baru deh nyalain api, tapi apinya yang paling kecil ya teman-teman. Oh ya, ini di video ini itu tuh nggak kerekam ya untuk yang aku masukin minyaknya. Jadi mohon maaf nih, kayaknya kalian nggak lihat proses dimasukin minyaknya. Pokoknya dimasak dengan api kecil. Ini nggak lama, cuma sampai adonannya itu kayak semakin kental dan mengikat gitu. Nanti kalau udah dingin dia akan kering gitu. Jadi buat isian bisa dibentuk gitu loh kalau udah dingin, karena udah kering dan bisa dibentuk. Jadi kalau misalnya mau diisi buat bakpia, buat roti, buat mochi, ataupun buat bakpia, isian bakpia juga ini tuh enak banget. Dan prosesnya juga nggak susah-susah banget ya, bahannya juga nggak sulit-sulit amat. Insya Allah sih ini bahannya juga bisa dicari ya. Tapi kalau untuk kacang merah sih aku masih bisa nemuin ya kalau di daerah Kalimantan tempat tinggalku dulu. Tapi yang sulit itu ya kacang kedelai hitam itu yang susah nyarinya. Kalau kacang merah ini masih ketemu di sana, tapi nggak tahu ya kalau di beberapa daerah lagi yang ada di Kalimantannya lagi, mungkin bisa jadi itu juga susah gitu. Sebagai anak yang besar dan lahir di sana ya, mungkin pasti ada beberapa wilayah mungkin juga nyari kacang merah ini pun juga mungkin sulit gitu, atau kalaupun ada mungkin mahal sekali. Nah jadi ini tuh dimasak dengan api yang paling kecil, sekecil mungkin, sambil terus ini sih kalau aku sambil aku terus aduk-aduk ya biar merata gitu. Nah kalau udah kering ini aku matikan apinya, ini aku tunggu sebentar sambil nyiapin tempatnya, nyari toplesnya dulu, nanti baru kita perlahan-lahan pindahin ke tempatnya. Nah ini kalau dites pun ya, disandokin terus ini kayak lengket banget gitu loh. Nah ini udah beberapa saat di dalam toples, ini udah agak mulai mengering ya, dan jadinya seperti ini. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menyaksikan videonya. Semoga